Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Misteri Kodam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang kodam. Mungkin dari sebagian orang ada yang sudah tahu apa itu kodam, akan tetapi banyak juga yang tidak tahu kodam itu apa. Kodam ini adalah sebenarnya makhluk gaib yang mendampingi manusia. Bisa dikatakan kodam ini adalah makhluk astral yang mendampingi seseorang. Dan kodam ini bermacam-macam wujudnya dan juga bentuknya. Bisa dikatakan tugas dari kodam ini adalah untuk membantu manusia. Dan kodam ini juga bermacam-macam bentuk dan wujudnya. Seperti yang tadi saya katakan, bermacam-macam. Ada yang berwujud ular, harimau, naga, entah itu singa ataupun yang lainnya. Ada yang bersosok atau berwujud raja ataupun waliullah dan yang lain-lain. Dan kodam ini bisa dikatakan mempunyai beberapa tingkatan. Bisa dikatakan ada yang kodam dari bangsa setan, kodam dari bangsa jin, dan ada juga kodam dari golongan malaikat. Dan bisa dikatakan kodam ini tugasnya untuk membantu manusia. Dan kodam ini bisa dikatakan bermacam-macam. Maksudnya bermacam-macam begini. Ada yang berenergi positif dan ada juga yang berenergi negatif. Dan kodam ini ada yang dari golongan tingkat rendah sampai ada yang golongan tingkat tinggi. Bisa dikatakan kodam ini adalah apapun bentuk makhluk gaib yang mendampingi manusia, itu disebut kodam. Kalau dari bahasa Arabnya kan kodim, yang artinya pembantu. Nah, biasanya kalau di Jawa kan bisa dikatakan kodam pendamping, atau bisa dikatakan perewangan. Itu bisa dikatakan namanya juga kodam pendamping. Akan tetapi ada yang berenergi positif dan ada juga yang berenergi negatif. Apapun itu bentuk atau jenisnya yang dari hal gaib yang mendampingi manusia, itu namanya kodam pendamping. Bisa dikatakan kodam ini kalau yang dari golongan jin itu ada yang baik dan ada juga yang buruk, tergantung dari jinnya tersebut. Tidak semuanya ini baik, entah itu yang baik atau yang buruk ini tergantung dari orangnya. Biasanya kalau jinnya berenergi negatif ini, orangnya ini akan semakin jauh dari ibadah. Akan tetapi kalau kodamnya ini positif, bisa dikatakan orangnya ini akan dekat dengan ibadah. Dan kalau kodam yang dari golongan setan, bisa dikatakan kodamnya ini biasanya buruk. Kenapa buruk? Yang dari golongan setan ini biasanya untuk melukai orang lain atau mencelakai orang lain. Dan kalau kodam dari malaikat, bisa dikatakan kodam ini sudah pasti baik karena kodam dari malaikat. Dan kodam dari waliullah ini juga
biasanya baik karena kodam waliullah atau para ulama. Dan sesuai yang tadi saya katakan, kodam ini bermacam-macam wujud atau sosoknya dan mempunyai tingkat golongannya masing-masing, tergantung kekuatan atau power atau energi dari kodam tersebut. Dan bisa dikatakan kodam ini tugasnya adalah membantu membimbing manusia, bisa dikatakan membantu membimbing manusia. Akan tetapi kalau kodam yang berenergi negatif biasanya akan menjerumuskan manusianya ke dalam hal yang buruk. Akan tetapi kalau kodam yang berenergi positif itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada yang Maha Kuasa. Dan kalau membahas tentang kodam bisa dikatakan tidak lengkap kalau tidak membahas sebuah keilmuan. Ilmu itu ada yang berkata ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah ataupun yang lainnya. Dan saya jelaskan bahwa kodam itu dan saya jelaskan ilmu itu tidak ada yang namanya ilmu hitam, ilmu putih ataupun ilmu merah. Yang menjadikan ilmu ini hitam atau putih ini adalah yang membantu kita. Contohnya begini, saya ini mempunyai ilmu yang berenergi kodam, akan tetapi kodamnya ini negatif. Nah, bisa dikatakan yang berenergi negatif ini adalah kodam saya itu tadi, bisa dikatakan energinya ini negatif karena kodam saya ini kafir. Nah, jadi yang dikatakan ilmu hitam ini adalah asal dari energi tersebut, bukan ilmunya. Nah, biasanya kalau untuk menyakiti orang lain, dan saat saya bilang ibaratnya ada sebuah jin yang lain, saya menyuruh, sama saja yang menyuruh ini, yang membantu saya ini yang berenergi negatif. Nah, bisa dikatakan ilmu hitam itu seperti itu. Dan kalau ilmu putih, bisa dikatakan kodamnya ini yang mempunyai energi positif, atau bisa dikatakan kodamnya ini muslim, tidak kafir. Nah, kalau untuk melukai orang lain ataupun mencelakai orang lain sebenarnya bisa, akan tetapi tidak sesuai dengan keinginan kodam tersebut. Karena biasanya kalau orang yang didampingi energi negatif atau kodam negatif ini, kodamnya ini menyuruh empunya atau situannya untuk melakukan hal-hal buruk agar orangnya ini tersesat, yang penting dapat, bisa dikatakan dapat penghasilan. Akan tetapi biasanya kalau orang yang didampingi oleh kodam yang berenergi positif ini jarang akan mau melakukan, karena kodamnya ini tidak mempunyai bujukan seperti kodam yang berenergi negatif. Dan kalau membahas tentang ilmu merah, mohon maaf sekali saya tidak tahu. Bahkan di dalam Al-Quran pun tidak ada penjelasan tentang ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah secara detail. Akan tetapi dalam hal spiritual, yang membedakan ilmu hitam dan ilmu putih adalah kodam yang mendampingi orang tersebut atau asal energi dari kodam tersebut. Kalau kodamnya ini berenergi negatif, walaupun orangnya ini melakukan hal yang baik, bisa dikatakan ini juga orangnya baik, melakukan hal yang baik. Akan tetapi kalau dipandang oleh orang yang mempunyai kodam pendamping muslim, bisa dikatakan
menyebutnya itu penganut ilmu hitam atau berenergi negatif atau berenergi yang buruk. Sedangkan kalau orang yang didampingi oleh kodam yang berenergi negatif memandang orang yang didampingi dengan jin muslim, bisa dikatakan itu orang didampingi oleh kodam yang berenergi positif atau jin muslim, itu bisa dikatakan orang tersebut didampingi oleh ilmu putih atau kodam ilmu putih atau bisa dikatakan ilmu putih. Itulah pembahasan tentang apa itu kodam dan juga apa itu ilmu hitam, ilmu putih ataupun ilmu merah. Bisa dikatakan yang membedakan antara ilmu hitam atau ilmu putih ini bukan orangnya, akan tetapi energi berasal tersebut. Kalau jin negatif bisa dikatakan itu energinya hitam, akan tetapi kalau jinnya muslim itu akan bisa dikatakan ilmu putih. Jadi yang membedakan ini bukan orangnya atau sebuah lakunya, karena bisa dikatakan orang yang mempunyai ilmu putih pun untuk mencelakai orang juga bisa, yang mempunyai ilmu hitam mencelakai orang juga bisa, yang punya ilmu hitam untuk kebaikan juga banyak, yang punya ilmu putih menyakiti orang lain juga banyak. Dan bisa dikatakan yang membedakan ilmu hitam dan putih ini adalah sumber dari energi tersebut. Bisa dikatakan kalau ilmunya hitam berarti berasal dari jin yang kafir atau negatif. Kalau ilmu putih berasal dari kodam yang mempunyai energi positif atau jin muslim, itu yang dinamakan ilmu putih. Dan ada juga ilmu yang lebih tinggi dari ilmu putih, bisa dikatakan orang yang sudah manunggal atau bisa dikatakan manunggaling kawula Gusti, itu bisa dikatakan sudah tidak memakai kodam-kodam lagi, akan tetapi orang tersebut sudah pasrah hidup dan matinya hanya untuk Allah. Itulah pembahasan mengenai tentang apa itu kodam, apa itu ilmu hitam ataupun ilmu putih ataupun ilmu merah. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat menambah wawasan untuk diri kita semua. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.